Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nyawali Halawa, kelas AB3C, Prodi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan harga minimum. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan minimum itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat terjadi panen raya. Tentu teman-teman bertanya tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk melindungi para produsen dari harga yang terlalu rendah. Jadi karena yang dipanen raya itu adalah barang melimpah, maka harga yang diterima oleh produsen itu sendiri terlalu rendah. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Maka pemerintah harus menetapkan harga di atas keseimbangan pasar. Jadi, yang namanya harga minimum itu jangan terpancing bahwa harga minimum itu rendah. Justru salah. Harga minimum itu adalah harga untuk melindungi produsen dari harga rendah. Maka konsumen tidak boleh membeli di bawah harga minimum tadi. Makanya disebut harga minimum. Harga minimum itu harus di atas keseimbangan pasar. Jadi teman-teman, akibat dari kebijakan ini yaitu akan terjadi akses supply. Kenapa akan terjadi akses supply? Karena penetapan harga yang lebih tinggi dari harga pasar itu pasti akan direspon oleh produsen dengan menaikkan jumlah barang yang ditawarkan. Teman-teman pasti tahu hukum penawaran bahwa kalau harga pasar lebih tinggi, maka jumlah yang ditawarkan lebih banyak juga. Sebaliknya, ketika harga di atas harga pasar, maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Nah, ini akan menjadi dilema bagi pemerintah. Karena saat dia menetapkan harga yang lebih tinggi, produsen menawarkan barang, tapi konsumen tidak mau membeli. Nah, agar kebijakan tersebut efektif, maka apa yang dilakukan pemerintah? Jadi, yang dilakukan pemerintah itu adalah harus membeli kelebihan akses supply tersebut. Dengan demikian, dalam kebijakan harga minimum pemerintah itu berfungsi sebagai pembeli. Untuk mengatasi kegagalan pasar seperti kekuatan monopoli, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Intervensi berupa penetapan harga minimum salah satunya dilakukan pemerintah pada pasar tenaga kerja, yaitu dengan menetapkan upah minimum regional atau minimum provinsi. Kita lihat bagaimana dampak kebijakan pemerintah ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanpa intervensi pemerintah, pasar tenaga kerja akan mencapai equilibrium pada tingkat upah W0 dan jumlah tenaga kerja L0. Misalkan pemerintah menetapkan upah minimum di atas equilibrium, yaitu di W-min. Perusahaan tidak diizinkan membayar upah tenaga kerja kurang dari W-min. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pasar. Perlu juga kita ingat kembali bahwa kebijakan floor price atau kebijakan harga minimum bersifat mengikat jika ditetapkan di atas harga equilibrium, karena akan menyebabkan harga equilibrium gagal tercapai. Karena penetapan upah yang lebih tinggi oleh pemerintah, upah tenaga kerja mengalami kenaikan. Awalnya W0 menjadi W-min, kenaikan upah ini menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat dari 0 menjadi L2. Jumlah orang yang ingin bekerja pada tingkat upah yang lebih tinggi menjadi lebih banyak, tapi permintaan tenaga kerja justru mengalami penurunan dari L0 menjadi L1. Tingkat upah yang lebih tinggi menyebabkan perusahaan memilih untuk mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan.
Dampaknya pengangguran bertambah sebesar L2 dikurangi L1. Bagaimana? Dari sisi tenaga kerja, surplus yang diterima bertambah sebesar A dan berkurang sebesar C. C adalah penurunan surplus karena sebagian tenaga kerja mengalami PHK. Sedangkan A adalah tambahan surplus yang diterima tenaga kerja yang tetap dipekerjakan. Tambahan surplus diperoleh karena tenaga kerja yang masih memiliki pekerjaan sekarang menerima upah yang lebih tinggi. Daerah A juga menunjukkan perpindahan surplus dari perusahaan ke tenaga kerja karena surplus perusahaan berkurang sebesar area A dan B. Surplus tenaga kerja bertambah sebesar A tapi berkurang sebesar C. Maka total surplus berkurang sebesar B dan C. B dan C kita sebut sebagai area deadweight loss, yaitu surplus yang hilang atau penurunan surplus perusahaan dan tenaga kerja akibat output pasar tidak efisien. Adanya deadweight menunjukkan ketidakefisien pasar. Baiklah teman-teman semua, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai grafik kebijakan harga minimum. Kurang lebih saya mengucapkan terima kasih.